Siren dulu bukanlah anak yang pembangkang, dirinya dulu termasuk anak yang dapat dibanggakan. Siren kecil anak yang manis dan periang. Sejak umur 1 tahun dia memang sudah ikut nenek dan kakeknya, karena setiap Siren ikut orang tuanya di Bali dirinya selalu sakit dan akan sembuh jika dibawa kembali ke rumah neneknya di ibu kota. Dan karena itulah orang tua Siren meninggalkannya bersama sang nenek dan kakek. Ibunya tidak bisa tinggal di rumah sang nenek karena kesibukannya sebagai perancang busana cukup terkenal di Bali. Sang ayah juga bekerja sebagai manajer pemasaran di hotel yang terdapat di pesisiran pantai Bali. Mereka meniti karir masing-masing dengan anak kedua mereka tanpa memperhatikan lagi tumbuh kembang anak pertama mereka. Siren dulu sangat aktif di kegiatan sekolah. Mengikuti perlombaan seni dari dirinya masih di sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Siren sangat suka membuat kolase, dia sangat terampil menempelkan atau merangkai benda. Untuk dijadikan hiasan dinding ataupun perhiasan cantik, Siren sering mendapatkan juara saat mengikuti perlombaan. Dirinya juga aktif di ekskul bulu tangkis di sekolahnya dulu. Namun semuanya mulai berubah saat Siren merasakan kehampaan setiap kali dirinya mendapatkan juara. Tidak ada yang menyambut dirinya dengan bangga saat Siren pulang membawa penghargaan. Tak ada perhatian saat dirinya kesulitan menemukan ide untuk karyanya. Padahal kakek dan nenek Siren sangat perhatian pada dirinya, namun tetap tak mampu mengisi ruang kosong yang Siren inginkan. Dan diperparah saat Siren mulai mengenal Anthony yang mampu mengisi ruang kosong yang Siren butuhkan itu. Siren merasa disayangi dan dinomorsatukan oleh lelaki tersebut. Membuat dirinya amat sangat berharga dan mampu memberikan segalanya untuk sang kekasih. Seperti yang terjadi kemarin, Siren lupa bahwa dirinya berharga karena mampu menjaga harga dirinya. Siren berharga untuk kedua orang tuanya yang mencari uang untuk kelayakan hidupnya. Dan dirinya lepas kendali tak mampu menjaga itu semua lagi. Pagi hari di meja makan persegi panjang di kediaman rumah keluarga Pandu, kakek Siren sedang berlangsung sarapan dengan suasana yang sangat hening. Siren sibuk menyantap makanannya dengan sesekali tangannya menggulir layar HP-nya. Kalau sarapan jangan sambil main handphone Siren, coba dihabiskan dulu itu makanannya, kata Nenek Misty menasehati Siren. Siren hanya memutar bola mata malas, dan tetap memainkan HP-nya sembari memasukkan nasi ke dalam mulut. Siren, kalau neneknya ngomong coba didengarkan, kakek Pandu ikut menasehati Siren. Kamu juga kalau pulang sekolah itu kemana? Nenek Misty menatap Siren lekat. Kenapa pulang sering malam? Aku ada kegiatan di sekolah. Lagian juga ujung-ujungnya tetap pulang kan? Siren gak kabur, jawab Siren sembari tetap bermain ponselnya. Nek Misty menghela nafas lelah dan melihat ke arah kakek Pandu berada. Mereka sudah bingung harus menasihati Siren seperti apa lagi. Mereka merasa sudah tak bisa mengontrol pergaulan sang cucu yang mulai susah untuk diberitahu mana yang salah dan benar. Kamu berangkat sekolah sama siapa nanti? Apa mau kakek antar? Pandu bertanya dengan memandang sang cucu. Siren menggeleng, aku berangkat sama Kak Anthony. Kamu bilangin Anthony, Ren, kalau jemput dan antar kamu pulang itu Mbok ya masuk dulu ke rumah, pamitan sama kita.
Nenek Misty mengungkapkan kegusaran hatinya karena memang selama ini Anthony tidak pernah meminta izin untuk keluar bersama Siren. Ngapain turun segala? Orang nenek juga tahu kan kalau Siren mau berangkat sekolah? Yang ada telat kalau pakai acara pamitan, nanti diceramahin sama nenek, sewot Siren. Bukannya begitu, lelaki yang baik itu akan selalu meminta izin kalau membawa perempuan keluar. Dan selalu masuk ke rumah saat mengantar pulang, tambah nenek sambil menatap Siren. Iya Siren, kakek juga pingin sekali-kali ngobrol sama Anthony. Selama ini belum pernah ngobrol kan? Cuma lihat sekilas saat antar jemput kamu aja, kakek Pandu ikut menimpali. Siren membuang nafas kasar, dan bangkit dari tempat duduk. Siren bukan anak kecil yang harus selalu diawasi. Kak Anthony juga orang baik kok, jadi gak perlu berlebihan. Siren berjalan ke arah kakek dan neneknya, menyalami punggung tangan nenek kakeknya dan melangkah ke arah pintu rumah. Dan tepat dirinya keluar dari pintu, Anthony sampai dengan menggunakan motor sport miliknya. Siren tersenyum dan berjalan ke arah sang kekasih. Yang sudah menghentikan motornya di depan gerbang rumah Siren. Dan membuka kaca helm full face-nya, menampakkan senyum lembutnya kepada Siren. Cantiknya pacar kakak, ucap Anthony sembari mengacak lembut rambut panjang bergelombang milik Siren. Iich kakak kebiasaan deh, kan jadi berantakan rambut aku. Siren cemberut sambil menghentakkan kakinya di jalan. Anthony hanya terkekeh melihat tingkah sang kekasih. Baginya Siren sangat menggemaskan saat kesal seperti ini. Iya maaf, tapi tetap cantik kok. Ya udah ayo berangkat keburu telat nanti. Anthony berucap sembari mengusap lembut pipi sang kekasih. Siren yang diperlakukan seperti itu seakan lupa dengan kekesalannya dan tersenyum manis ke arah Anthony. Langsung naik ke boncengan belakang sang pujaan hati. Motor melaju ke jalanan dengan perlahan, Anthony masih ingin menikmati waktu paginya dengan Siren. Dan Siren tak mempermasalahkan itu karena dirinya juga senang kalau dapat berlama-lama dengan sang kekasih. Masih sakit gak yang? Tanya Anthony saat motor sedang berhenti menunggu lampu merah. Siren memajukan badannya saat menjawab, apanya yang sakit? Yang kemarin, masa lupa yang? Kemarin kan kamu susah jalan sampai nangis kan? Anthony berucap sambil menoleh ke arah Siren. Siren yang mulai mengerti akan pertanyaan Anthony menjadi salah tingkah. Pipinya merona karena teringat apa yang mereka lakukan kemarin. Udah gak sakit, tapi masih gak nyaman rasanya. Tapi enak kan yang, nanti lagi ya? Tanya Anthony sembari menatap spion motornya dengan menaik turunkan alis. Siren refleks memukul punggung sang kekasih. Gak mau nanti sakit lagi. Kakak jadi mesum ii. Anthony terkekeh dan melajukan motornya karena lampu sudah berubah menjadi hijau. Tak lama mereka pun sampai di depan gerbang sekolah Siren. Siren turun dan Anthony langsung merapikan rambut sang kekasih yang berantakan tertiup angin. Perbuatan manis tersebut sudah biasa dilihat oleh anak-anak lain yang sekolah di sana karena memang setiap hari Anthony selalu berlaku romantis seperti itu. Ya udah belajar yang benar, jangan nakal di sekolah dan jangan dekat sama cowok lain. Anthony selalu mengucapkan kecemburuannya jika ada lelaki yang mendekat ke pacarnya.
Iya, kakak juga jangan keganjenan sama cewek-cewek di kampus. Apalagi sama dedek gemes yang lain. Anthony tersenyum dan menganggukkan kepala tanda setuju. Dirinya menghidupkan motor dan melajukan motornya pergi dari area sekolahan itu, dan Siren juga masuk ke kelas miliknya.